angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya bersama rekan saya, yaitu Bu Fitria, yang akan saya supervisi nantinya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Tina. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Tina apa kabar? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan supervisi kelas ini Bu, kita melakukan pra-observasi ya Bu. Boleh ya Bu? Boleh. Adapun tujuan dari pra-observasi ini Bu, nanti kita akan mengetahui bagaimana kemajuan Bu Fitria dalam mengajar ya. Kemudian kita akan mengetahui juga bagaimana kelebihan dan kelemahan ya Ibu ketika melaksanakan proses pembelajaran ini. Baik, kita mulai ya Bu. Oke, siap. Yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti ketika proses observasi kelas? Oke. Adapun tujuan pembelajaran ya, kami kan sedang membahas teks deskripsi. Jadi pertemuan nanti itu Bu Tina bukan merupakan pertemuan baru ya untuk materi itu, karena sebelumnya sudah pernah masuk materi yang sama mengenai teks deskripsi ya, dengan judul Demi Keluarga. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti ya, ketika Bu Tina supervisi saya, itu tujuannya peserta didik mampu menulis teks deskripsi itu dengan baik dengan sudut pandang orang pertama. Di teks deskripsi sebelumnya kami membahas cara mendeskripsikan perasaan seseorang. Jadi ada seperti cerita pendek yang akan yang isinya itu mendeskripsikan perasaan. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya siswa itu diharapkan mampu menulis teks deskripsi dengan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Jadi ini merupakan materi lanjutan ya dari pertemuan. Iya, materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kemudian Bu, apa area pengembangan yang akan Ibu kembangkan nanti ketika supervisi kelas nanti? Oh iya, adapun area pengembangan yang akan saya kembangkan itu berada pada ranah pengetahuan kognitif. Di situ saya membersamai siswa dalam memahami bagaimana cara untuk membuat deskripsi yang tokoh utamanya adalah orang pertama. Itu pengetahuan itu yang akan saya kembangkan. Kemudian area pengembangan yang kedua yaitu area keterampilan. Di situ nanti peserta didik itu dituntut untuk bisa atau untuk mampu menulis teks deskripsi dengan sudut pandang orang pertama dengan tepat dan benar. Oke, ini mengenai rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti ya. Strategi apa yang Ibu gunakan ketika proses pembelajaran? Strateginya itu saya akan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kondisi sosial emosional. Tidak berdiferensi dan terintegrasi dengan KSE. Oke, untuk model pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti itu apa? Oke, model pembelajaran yang saya terapkan itu adalah PBL, Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Itu dia model tadi itu. Dan metode yang akan Ibu gunakan nanti ketika belajar itu apa? Dalam proses pembelajaran nanti saya akan menggunakan metode diskusi, ya diskusi kemudian ada tanya jawabnya juga di situ. Oke, ya, jadi metode diskusi dan tanya jawab ya. Oke, untuk medianya nih Bu, kira-kira media yang Ibu gunakan jika mengajar nanti medianya apa? Media yang saya gunakan nanti saya akan menggunakan video pembelajaran, ya kan. Kemudian saya juga akan menggunakan teks, ya, teks yang berisi tentang teks deskripsi yang saya jadikan model, ya. Kemudian saya menggunakan PowerPoint juga, PPT. Iya, jadi menggunakan video ya, PPT. Kira-kira Bu, kapan nih waktu Ibu akan disupervisi? Kalau dilihat jadwal, saya mengajar di kelas 9 tersebut pada hari Selasa. Selasa. Ya, hari Selasa ini saya ada jadwalnya.
Selasa jam ketiga dan jam keempat. Yang itu ketika Ibu mengajar kelas ya, saya akan melakukan observasi atau pengamatan ya. Siap Bu? Oke, siap. Dan kemudian untuk kegiatan berikutnya kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi ya. Siap. Bu, saya ingin tanyakan satu lagi boleh Bu ya? Boleh, boleh. Setelah percakapan praproses ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan? Oh iya, saya tergambarkan di saya bahwa apa saja yang akan saya lakukan itu lebih terarah. Di percakapan kita ini sudah tergambar ya apa yang menjadi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, proses pembelajaran. Terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak itu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Sehat Bu, Ibu sehat? Ibu sehat, alhamdulillah ya. Dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ya, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran yang akan kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah SWT. Ketua kelas, coba pimpin berdoa. Perhatian seluruhnya. Siapa berdoa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Misal kalau kamu memilih teks pertama menurut saya adalah teks deskripsi. Karena kamu jelaskan di sini alasannya, selesai itu nanti tempelkan di sini. Paham? Ini kita lakukan untuk mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai pengertian teks deskripsi. Oke? Ibu akan tengokkan satu-satu teksnya, tapi sebelumnya Ibu bagikan dulu sedikit. Oke. Tulis di depan ya, untuk belajar itu di belakang. Nah, perhatikan, ini durasi waktunya tidak banyak. Kita hanya sebatas mengingat kembali materi yang sudah lewat. Nah, perhatikan. Teks 1, coba kamu simak dulu. Ayahku tercinta. Ayahku bernama Haji Salman. Kita tanya, tinggalkan. Tak usah disusun-susun. Kita tinggalkan aja. Nah, tak usah disusun.
sudah mencerminkan teks deskripsi. Kalau yang nomor 2 itu kan cara membuat agar-agar, lebih ke arah teks prosedur, teks cara membuat sesuatu nih agar-agar di sini. Kalau yang ini ya, nah ini makanan khas nih. Ini teks yang berupa pemaparan ya, teks yang berupa pemaparan mengenai makanan khas Indonesia. Dan duduk paling enak. Belum mulai. Kalau pejamkan mata takutnya tidur. Silakan saksi pemandangan ini, ya. Kamu membayangkan, oke? Kita bayangkan kita sedang berada di daerah pegunungan. Di situ banyak pohon-pohon. Selain macam jenis pohon bisa kita lihat ya, berbagai warna kehidupan tergambar di situ. Bayangkan waktu itu kamu sedang berada di situ. Kamu sedang berlari-lari kecil di situ, bermain bersama teman-teman kamu mungkin ya. Kamu menelusuri jalan setapak, mampu menulis teks deskripsi. Jadi kemampuan kamu hari ini yang diharapkan itu adalah menulis teks deskripsi. Ya, kemampuan menulis yang diharapkan. Dengan apa? Dengan sudut pandang orang pertama dengan tepat. Ingat, sudut pandang orang pertama itu berarti dalam teks itu ada kata aku. Tokoh utamanya adalah aku, orang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, melalui unjuk kerja peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan sudut pandang orang pertama dengan tepat, dengan jujur dan percaya diri. Oke? Terus sumber belajar yang digunakan itu setelah ikut tampilkan materi nanti ya, kamu akan sama-sama mempelajari bagaimana cara menulis teks deskripsi. Nah, nanti materinya Ibu paparkan dalam tiga bentuk. Yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman dan perasaan penulis. Tadi pada contoh mengamati ayahnya tadi, dagunya tanda apa, baru selesai dicukur, rahangnya apa tadi, itu berdasarkan apa tuh? Kesan-kesan dari mana? Pengamatan, pengalaman, dan perasaan. Pengamatan ya, karena dia mengamati ayahnya seperti itu. Nah, itu rambutnya yang sudah mulai berubah katanya, itu berdasarkan pengamatan. Silakan definisi atau pengertiannya ditulis. Nah, lanjut lagi strukturnya. Lanjut strukturnya ya. Ada 3 struktur teks deskripsi. Yang ketiga struktur itu harus ada dalam teks. Ingat, nanti di akhir pembelajaran kamu mampu menulis teks deskripsi, harus lengkap strukturnya. Apa saja strukturnya? Yang pertama apa? Identifikasi ya. Kamu sajikan dulu data. Oke. Iya, kalau dijamak mereka. Bagus. Inilah yang disebut dengan kata ganti orang ya. Nggak tahu membedakan gimana Bu? Orang pertama itu bagaimana? Gini aja senang. Orang pertama itu yang mengajak bicara. Misalnya Ibu ngajak Fani bicara nih. Fan, berarti Ibu orang pertama. Fani jadi orang kedua. Ibu pertama tunggal atau jangan? Aku. Ibu ini pertama tunggal atau jangan? Tunggal. Mana Ibu sendiri? Lawan bicara Ibu orang kedua tunggal atau jangan? Jangan. Ibu bicara keluargaku. Kamu lihat keluarganya ada berapa, terus deskripsikan apa di sini ya. Misalnya keluarga 1 di sini itu mendeskripsikan apa? Kamu tuliskan di sini. Ini tugas untuk kelompok kamu. Ini kelompok kamu. Ini kalau terlalu ramai bisa satu aja. Alias bawa aja kertas yang kamu tulis. Iya, baca. Langsung ditulis ya, langsung ditulis jawaban. Yang di tengah nulis, biar yang kali ini bisa lihat. Aku
paham kan? Nah. Ini kan ada 3 paragraf ya, ada 3 paragraf, berarti ada 3 ide pokok yang masuk kemarin. Paragraf pertama ini menceritakan tentang apa? Apa yang Tokoh aku sangat bangga memiliki orang tua yang sederhana. ya, meskipun hanya penjual, hanya pedagang. Tokoh aku sangat Oke, habis itulah yang didiskusikan pada paragraf ketiga. tokoh aku sangat tenang. Ya, boleh. Dengan kenapa? Keluarga itu adalah hal yang paling berharga dalam hidupku. Nah, ini kamu cuma memindahkan buku ini nih. Seharusnya kan apa yang dijelaskan ini mencakup semuanya, ya kan? Keluarga itu mereka adalah orang yang membuat itu menjadi lengkap dan lebih rapi. Meskipun bukan berarti kejelasan ini apa namanya, begitu berharganya keluarga bagi tokoh aku. Bacakan ini, jangan bacakan ini. Aku terdiri dari ayah, ibu, adikku, dan kakak sendiri. Mereka sangat menginspirasiku untuk menjadi seorang pekerja keras. Keluargaku adalah harta yang paling berharga karena mereka mendukung aku mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Semua anggota boleh maju, cuman yang membacakan ini 1 orang. Silakan Bapak Fani dulu. Ya. Di sini kamu berdiri. Biar ini kelihatan. Oke. Ke sini ya, maju semua 1 orang yang menjadi juru bicara. Nah, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari aku akan presentasi hasil bekerja sama-sama. Paragraf 1. Apa yang dideskripsikan tentangku? Keluargaku adalah hal yang paling berharga di hidupku yang membuat hidupku menjadi lengkap dan lebih berarti. Yang kedua, tokoh si aku yang diinspirasikan oleh orang tuanya untuk menjadi seorang pekerja keras yang selalu giat dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, tokoh aku sangat senang dengan keluarganya walaupun orang tuanya hanya seorang pedagang mie ayam dan dia tidak merasa maju sedikit. Oke, baik ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya. Ini tampilan dari kelompok 1. Dari kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Tidak. Sudah sepakat? Sudah. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Tidak ada yang membantah ternyata ya. Silakan kelompok 2 maju. Indri dan teman-temannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi
deskripsi tokoh aku. Alasannya apa ketika mengambil deskripsi tokoh aku itu? Iya, ya seperti itu. Karena kami mengambil dari seluruh kesimpulan. Benar sekali. Kami mengambil dari kesimpulan isi seluruh isi teks. Oke, bagaimana yang menanya? Sudah bisa diterima? Sudah. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok ya. Silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dideskripsikan oleh tokoh aku menceritakan tentang begitu berharga keluarganya dan keluarga tidak akan pernah tergantikan. Paragraf kedua menceritakan tentang ayah yang mengajariku menjadi seorang yang kuat dan bekerja keras. Paragraf 3 menceritakan tokoh aku yang tidak malu dengan ayah dan menjual ayah. Oke, ya. Baik. Sekian dari kelompok 3 Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok 3 ini kembali ke tempatnya, silakan ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan kelompok 4 ya, kelompok kamera tadi. Silakan ke sini. Apa alasannya kelompok 3 membuat kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi? Alasannya karena paragraf 1 adalah ide pokok dari Karena berdasarkan yang ada. pada paragraf 1. Iya, jawabannya karena berdasarkan ide pokok. Silakan berdiri berhadapan-hadapan. Oke, silakan berdiri berhadapan-hadapan. Sudah? Nah, satu orang sebagai kalau yang bertiga yang satu di kontak aja. Nah, ya, ya ini berbagi satu yang baca satu lagi orang. Siap? Siap? Oh, satu lagi. Siap? Oh, sekali lagi. Ini kita tutup ya. Ibu ingin mendengarkan refleksi dari kamu. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Saya apa yang kamu rasa? Silakan yang ingin memberikan refleksi. Silakan lagi. Berdiri ya, berdiri biar kelihatan. Oke. Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, Fani ingin menyampaikan refleksi terhadap pembelajaran yang baru saja kita laksanakan. Silakan Fani. Saya sangat senang belajar hari ini karena gurunya sangat menyenangkan dan asik dan pelajarannya senang dipahami. Senang, mudah dipahami. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Bukan dengan Fani ya, tapi semuanya juga yang merasakan. Masih ada yang memberi umpan baliknya? Masih ada? Cukup diwakili oleh satu. Pada pertemuan berikutnya adalah ya membandingkan teks deskripsi dengan teks-teks lain ya. Kita lihat struktur yang ada pada teks deskripsi dan kita bandingkan dengan struktur yang ada pada teks lain. Baik anak-anak ibu, semoga pembelajaran kita hari ini membawa kesan tersendiri buat kita semua. Semoga apa yang ibu sampaikan tetap akan kami ingat sampai kapanpun. Bila taufiq wal hidayah.